Kemarin ketika Jeffrey Giovanni atau pendiri partai PSI memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan, saya sampai bingung gitu mau bikin kontennya, karena ini aib yang sangat luar biasa. Dia sampaikan dengan sangat percaya diri seolah-olah tidak ada yang salah dari itu, padahal ini aib gitu. Karena Jeffrey Giovanni bilang bahwa memberikan instruksi kepada elit partai PSI untuk berupaya menggait Jokowi. Kalau sampai kalian tidak mendapatkan darahnya Jokowi atau Jokowinya sendiri untuk masuk atau bergabung kepada PSI, maka tutup aja partai ini. Saya tuh saking kagetnya gitu ya, sampai gak percaya, sampai baca berita itu berulang-ulang. Masa sih dia bilang begini gitu? Ternyata ada juga videonya gitu. Bahkan Jeffrey Giovanni mengatakan bahwa Grace Natali itu diperintah untuk membujuk Jokowi. Kalau perlu sampai nangis. Kalau ketemu Pak Jokowi, kalau bisa nangisnya sampai kenceng. Supaya Pak Jokowi mau masuk ke PSI. Jadi itu sudah diinstruksikan oleh Jeffrey kepada Grace supaya merayu Jokowi dengan cara yang sangat luar biasa. Sampai nangis-nangis. Dan ya gak tahu apakah itu dilakukan atau enggak kepada Grace, karena saya tidak bisa membayangkan wanita secantik itu harus menangis. Nangis nggak Grace itu? Kayaknya kok nggak bisa kalau dari gaya-gayanya gitu. Tapi pada kenyataannya akhirnya Kaisang bisa masuk ke PSI. Akhirnya Kaisang menjadi ketua umum PSI. Akhirnya bersedia gitu. Apa yang dilakukan oleh Grace, kita nggak tahu gitu ya. Apakah benar-benar merayu dengan cara menangis gitu ya, nangis di hadapan Jokowi, apa nangis di hadapan Kaisang gitu ya, atau ada trik lain nggak nangis misalkan, ya kan banyak gitu ya, merayu itu kan banyak cara gitu, mendesak misalkan. Intinya merayu itu ada banyak cara, nggak harus hanya dengan menangis gitu. Ya silakanlah Mbak Grace menyampaikan klarifikasi apa yang sudah dia lakukan kepada Jokowi dan Kaisang, tapi intinya rayuan atau bujukan-bujukan yang sampai membuat Kaisang mau menjadi kader PSI dan langsung ditunjuk sebagai ketua umum partai itu menjadi sebuah aib yang sangat luar biasa dalam cerita partai politik di Indonesia. Karena nggak ada proses gitu ya, nggak ada pemilihan, dan ini semua murni kehendak Jeffrey Giovanni supaya Kaisang jadi ketua partai atau supaya Pak Jokowi jadi ketua partai. Ya karena kalau instruksinya seperti ini, sampai harus merayu, membujuk, sampai nangis-nangis dan sebagainya gitu ya. Itu kan ratusan kader atau ribuan kader PSI gitu ya. Itu kan jadi kayak semua mereka itu nggak ada gunanya gitu. Semua mereka ini dianggap nggak ada apa-apanya gitu. Semua mereka ini dianggap kayak sampah kalau dihadapkan dengan Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi atau keluarganya tidak bergabung dengan PSI, maka ribuan kader PSI itu dianggap nggak ada gitu. Mereka cuma sampah aja. Yang bubar aja, tutup aja kalau memang Pak Jokowi nggak bisa masuk ke PSI atau keluarganya tidak bisa bergabung dengan PSI gitu. Saya membayangkan kasihan sekali orang-orang seperti Samara Amani, seperti Grace Natali dan Raja Juli yang jadi menteri hari ini. Kasihan sekali gitu. Jadi kayak mereka semua ini nggak dianggap, dan yang dianggap hanya keluarga Jokowi. Kaisang pun ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ya kalau mau dibandingkan antara Raja Juli dengan Kaisang, jelas lebih berpotensial Raja Juli gitu. Ya cara dia untuk memberikan pernyataan, referensi atau background dia juga lebih meyakinkan gitu. Lebih paham kalau ditanya, jawabnya apa itu lebih nyambung gitu kan. Tapi kalau PSI didirikan dengan cara yang seperti ini, yang ya pokoknya harus keluarga Jokowi, terserah gimana caranya gitu ya. Maka ya ngapain ada kaderisasi? Ngapain ada pengurus-pengurus partai di DPC, DPD, bubarin aja gitu. Mending Pak Jokowi sekeluarga aja semuanya yang menjadi pengurus gitu. Dari DPP, DPD, DPC, wah keluarga Jokowi semua tuh. Mulai dari ipar, menantu, besan, semuanya tuh jadikan pengurus gitu. Kan orang-orang berpengaruh semua tuh.
ada yang komisaris, ada yang di MK, ada yang wapres, itu aja gitu. Jadi ya memang mungkin tujuan akhirnya akan mengarah ke sana, sehingga pemilihan ketua partai PSI yang baru kemarin yang melibatkan 3 orang, yakni Bro Ron, Agus Mulyono, dan Kaisang, itu menjadi seperti sebuah pemilihan yang ya cuma drama dan dagelan belaka gitu. PSI sebenarnya ya kalau bukan Kaisang yang jadi ketum partai, itu tutup. Jadi kan pemilihan ketum partai yang kemarin meskipun diisi oleh atau diikuti oleh 3 orang, kayak nggak ada gunanya. Karena kalau yang terpilih Bro Ron misalkan, tutup ini partainya. Kalau yang dipilih Agus Mulyono, tutup gitu. Daripada tutup, ya udah Kaisang aja gitu. Jadi ya emang bukan partai beneran ini, emang cuma partai-partaian gitu. Jadi inilah alasan dan jawaban dari semua pertanyaan dan rasa penasaran kita beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ketika Kaisang bisa menjadi kader PSI dan hanya dalam 2 hari langsung jadi ketua umum partai. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Tadi banyak hal informasi yang kita dengar yang juga disampaikan oleh saudara kita Bung Ali Rahman soal PSI. Grace Natali merayu Jokowi ya sampai rela ngelakuin hal itu ya. Putus asa Grace Natali kencang-kencang ya agar Pak Jokowi masuk ke PSI gitu ya. Jadi saya teringat mungkin penyampaian dari pendiri PSI ya, Bapak siapa namanya saya lupa tuh. Beliau mengatakan bahwa saya beri pesan ya, kalau sampai tidak dapat darahnya keluarga Jokowi, bubarkan aja PSI, tutup aja, bubar saja. Luar biasa ya ambisi PSI untuk mendapatkan keluarga Jokowi sampai segitunya ya, sampai segitunya. Ini ada apa ini ya? Ini saya rasa aib politik ya. Pantas saja Kaisang Pangarep, putra bungsu Pak Jokowi, begitu masuk ke PSI 2 atau 3 hari beliau di PSI langsung menjadi ketua umum. Ya meskipun selaku ketua umum ya putra Pak Jokowi dan itu Kaisang, dan tidak mampu juga untuk membawa PSI masuk Senayan, belum mampu. Dan sekarang terpilih lagi Kaisang menjadi ketum. Dulu logonya mawar, sekarang udah diganti jadi gajah. Ya mungkin berharap partai ini bisa besar dan bisa lebih dikenal sebagai partai gajah, seperti mungkin PDIP, partai banteng moncong putih gitu ya. Gerindra ya, Raja apa, Garuda ya, Garuda, gajah besar gitu ya. Jadi ya kita buat gajah lah, biar partai ini bisa besarnya seperti gajah dan kuat. Wis, luar biasa. Tapi ini teringatnya kenapa harus keluarga Jokowi PSI ini gitu ya, sedangkan partai-partai lain malah memecat. PDIP kan pecat Jokowi, pecat Gibran, pecat Bobi. Dan kemarin sempat juga konon kabar-kabarnya kan ada tuh Jokowi mau masuk partai Golkar, tapi nggak jadi-jadi itu. Kemarin partai P3 katanya menolak juga Pak Jokowi. Sekarang ke PSI ya.
Tapi ya it's okay lah, itu hak internal PSI, mau pilih siapa, mau siapa ya terserah lah gitu ya. Ya kita lihatlah nanti di 2029 terpilihnya Kaisang ini dan juga keterlibatan Pak Jokowi nanti tentu akan membawa PSI ini lebih majukah atau gimana, atau makin besar atau seperti apa, kita akan lihat hasilnya di kemudian hari. Pak Jokowi juga mengatakan ya kalau hanya target lolos Senayan apa namanya terlalu apa ya kata beliau, saya lupa ya, pokoknya ada penyampaian Pak Jokowi yang memang menunjukkan ambisi untuk ya lebih besar gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman nanti boleh silahkan komentar lah. Tapi saya coba di sini ya melihat penyampaian dari masyarakat Indonesia. Jadi buang jauh-jauh PSI karena ada darah keluarga Jokowi. PSI putus asa, partainya nggak berkembang, tidak bisa membaca gejolak politik. Padahal sekarang pamor Jokowi terjun bebas. Bagi saya, dengan rakusnya orang-orang PSI di pemerintahan Pak Prabowo, padahal mereka bukan partai besar, tapi partai keluarga Jokowi, orang-orang PSI adalah sampah. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini PSI ini meskipun partai kecil, tapi kader-kadernya banyak dari PSI yang ada di kabinet merah putih, kata Pak Prabowo. Ya, apa karena ada atau karena keluarga Jokowi apa namanya karena ketumnya Kaisang ya, putra Pak Jokowi, atau gimana ini ya, partai kecil tapi banyak di kabinet. Luar biasa ya politik ini ya. Berarti orang-orang potensial mending mundur saja, soalnya seberapapun kontribusi mereka, kalau mereka bukan darah Jokowi tetap akan diabaikan, tidak ada artinya. Yaitu sama halnya seperti itu. Ini kan ngotot harus darah keluarga Jokowi, harus darahnya Pak Jokowi dan macam-macam itu. Kalau nggak bisa Jokowinya, minimal keluarganya, minimal anaknya, mungkin kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ya orang-orang di sana nggak diberi kesempatan dong untuk menjadi ketua umum. Ada tuh kan profesor, doktor, bahkan pengalamannya, pendidikannya bahkan jauh lebih jauh banget lah dibandingkan Kaisang. Kaisang aja pidato aja tuh kemarin agak blunder parah juga. Ya gimana mau ada kesempatan bagi mereka atau bapak-bapak yang ada di PSI kan begitu ya. Wong yang ditentukan yang apa harus keluarga Jokowi. Kalau nggak ada keluarga Jokowi ya katanya ya bubarkan aja. Agak lain ya, agak lain. Kader PSI sudah tidak konsisten, sudah jadi penjilat Jokowi. Tapi saya melihat di sini, ini kan dukungan atau terpilihnya Kaisang kan di angka berapa, 65% atau 60 berapa itu kemarin. Artinya bisa saya katakan bahwa ternyata kader-kader PS ini kurang solid gitu ya, karena tidak sepenuhnya mendukung Kaisang. Ada yang pilih si A dan si B, dua calon lainnya kan begitu ya. Berarti Jokowi, ada beberapa orang yang mengabaikan Jokowi ini kan gitu. Tapi kita nggak tahu lah teman-teman, namanya juga politik, barangkali ada sesuatu hal yang mungkin ya kita tidak tahu ya. Kemudian hatinya Grace berbicara, yang penting aku sudah enak, sudah menjadi komisaris. Sedangkan yang lainnya tidak enak, biarin aja, kasihan yang lainnya dibohongi. Damailah Indonesia. Dulu aku yakin partai PSI itu harapan masa depan. Aku dan keluarga pun ikut memilih partai ini. Setelah dia bergabung dengan Gibran, aku jadi yakin partai drakor. Salah lip. Ya, PSI memang dari awal disetting oleh Joko Mulu. Itu cuma sandiwara. Jangan pernah lupa sen kiri belok kanan. Murahan, tidak tahu malu, harga diri dijual demi sebuah jabatan. Mengingatkan kisah Delilah yang merayu Simpson demi uang. Jilat Jokowi demi bisa masuk ke pemerintahan walaupun tidak masuk Senayan. Ya masuk pemerintahan, nggak bisa masuk Senayan, ya setidaknya masuk pemerintahan. Ya itu jilatin aja terus ya. Padahal PSI ini dulu paling keras nih mengkritik Pak Prabowo ya.
paling keras menyerang Pak Prabowo, apalagi Grace Natali itu. Kita nggak mungkin memilih yang punya rekam jejak buruk. Saya masih ingat betul tuh pidato Grace Natali, menggelegar sekali ya. Kita nggak akan memilih seorang yang terlibat dalam penculikan aktivis dan macam-macam. Sekarang partainya ternyata kader-kadernya masuk di pemerintahan banyak juga ya, luar biasa. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Saya akan bahas lebih lanjut di part 2, nanti kan saya sampaikan dan kita akan ulas lagi di video saya selanjutnya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian, ucapan, dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih, salam, dan sampai jumpa.